semangat dan kita sambut tahun ajaran yang baru ini dengan lebih berprestasi. Baik, pada pertemuan yang pertama ini Pak Budi mencoba menjelaskan tentang pengantar IPS di kelas 9. Pada tahun ini yang akan mengajar IPS adalah Pak Budi sendiri berserta dengan Ibu Sela. Ya, nanti pembagiannya adalah dari 13 bab IPS selama 1 tahun di tahun ajaran 2020-2021. Bu Sela akan mengajar di materi bab 1 sampai dengan bab 7, sedangkan Pak Budi akan mengajar dari bab 8 sampai dengan bab 13. Jadi dari buku paket yang nanti kalian miliki akan ada pembahasan menjadi 2 materi yang berbeda. Dalam 1 pekan akan ada 2 kali pertemuan IPS dengan Pak Budi dan Bu Sela. Oke, itu sedikit terkait dengan pengantarnya. Selanjutnya adalah di sini kalian bisa lihat terkait dengan kompetensi dasar yang akan dipelajari, ya. Seperti yang di sini adalah kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, budaya. Ya. Sedangkan indikator pembelajarannya untuk materi yang akan Bapak diajarkan adalah dari Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Itu cakupan materi yang akan kita bahas di semester 1 dan juga semester 2 nanti. Ya. Tujuan pembelajarannya adalah pertama adalah mengidentifikasi, mengenali, ya, mengetahui, ya, nanti mungkin juga akan menganalisa perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, ya, di Indonesia pada masa kemerdekaan. Itu yang pertama. Yang kedua, sama mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Yang ketiga, mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Ya. Selanjutnya nanti juga mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya di masa Orde Baru. Ya, dan nanti di semester kedua baru kita akan membahas mengidentifikasi perkembangan politik, ya, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia pada masa Orde Reformasi dan sampai sekarang. Itu gambaran materi yang akan kita bahas di semester 1 dan juga semester 2 nanti. Ya, pada prinsipnya IPS tetap akan ada ujian sekolah yang akan diujikan nanti di akhir tahun kalian di kelas 9. Ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi yang berikutnya. Yang pertama yaitu adalah Indonesia pada masa kemerdekaan. Oke, kita lihat di slide yang sudah disampilkan, ya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ya. Ada beberapa ilustrasi di situ. Data-data, foto-foto kegiatan ketika terjadinya proses proklamasi, ya, dari beberapa sumber. Tidak banyak dokumentasi yang tersedia. Nah, ini beberapa yang Pak Budi dapatkan di online, ya, di internet. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama adalah terkait dengan definisi. Mungkin kita sudah sering mendengar apa sih proklamasi kemerdekaan itu. Ya, ini kita ambil dari yang umum saja, ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Apa definisi dari proklamasi kemerdekaan?
Definisi proklamasi kemerdekaan seperti yang sudah tampil di layar, kalian bisa melihat, kalian bisa membacanya. Pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat, ya, atau permakluman atau pengumuman kemerdekaan RI Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Ya. Di sini juga ada perspektif, ya, ada atau pendapat, opini atau pandangan tentang apa sih proklamasi itu. Oke, itu terkait definisi, ya. Nah, kemudian muncul pandangan-pandangan yang berbeda terkait dengan tadi perspektif terkait dengan apa itu proklamasi. Kita ketahui bahwa saat itu ada dua kelompok besar, ya, perbedaan pendapat yang membahas tentang proklamasi itu sendiri. Ya, jadi ada dua perbedaan pendapat menjelang proklamasi kemerdekaan RI. Perbedaan pendapat terjadi antara golongan tua dan golongan muda. Ini dua kelompok yang sebenarnya pastinya bertujuan mulia untuk menciptakan Indonesia merdeka dengan tujuan yang sama, dengan goal yang sama, namun cara pandang yang berbeda. Ya, kita lihat di sini misalnya golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan dibicarakan pada tanggal 16 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Jadi baru dibicarakan, ya, belum ingin dilaksanakan. Karena sesuai dengan kondisi saat itu, lembaga resmi adalah yang ada di negara kita saat itu, walaupun belum jadi Indonesia, adalah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sedangkan golongan muda beda lagi, ya. Golongan muda menginginkan proklamasi tersebut diproklamirkan pada tanggal 16 Agustus 1945 dengan catatan tanpa adanya campur tangan dari pihak Jepang yang saat itu kita tahu sedang menjajah di Indonesia. Oke, sekarang kita kenalan dulu nih. Kita kenalan dulu siapa aja sih tokoh-tokoh di golongan tua, ya. Jadi mungkin dengan pola pikir yang bijak, dalam artian golongan tua ini banyak memikirkan faktor-faktor yang ada saat itu sehingga mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang sesuai dengan janji-janjinya, ya. Karena secara jelas memang Perdana Menteri Koiso saat itu juga sudah menjelaskan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, ya. Nah, kamu lihat di sini sudah terkenal tokoh-tokohnya yang di belakang Pak Budi persis ini adalah Insinyur Soekarno. Seperti kita ketahui, beliau nanti dengan Bung Hatta atau Muhammad Hatta sebagai founding father, ya, orang yang dianggap atau diberikan penghormatan sebagai pendiri negara ini, ya, Soekarno dan Hatta. Ada juga Ahmad Subarjo, ya, dan ada juga Muhammad Yamin. Di bawahnya ada Iwa Kusuma Sumantri, ya, sering disebut Iwaka, ya. Oke, selanjutnya golongan muda. Nah, ini adalah tokoh-tokoh dari golongan muda. Yang di paling pojok sana ada mirip-mirip, ya, dengan presiden yang pertama. Presiden pertama Soekarno, ini Soekarni. Ingat, Soekarni bukan wanita, ya, tapi seorang laki-laki. Ada Khairul Saleh, ada Wikana, ada Adam Malik, ada Sayuti Melik, ya, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi Singgi. Ini beberapa tokoh yang ada di golongan muda. Mereka menginginkan proklamasi dilaksanakan secepatnya. Pada saat itu adalah tanggal 16 Agustus 1945. Ya. Nah, ini intermezzo sedikit terkait dengan kenapa di teks proklamasi ditulisnya bukan tahun 1945 atau bukan angka 45 tapi 05. Ya, ini intermezzo aja. Karena pada saat itu yang berlaku adalah penggunaan kalender Showa, ya, kalender Jepang.
ya berangka tahun 2605. Jadi saat itu kalau dilihat di teks proklamasi di bagian bawahnya itu adalah angka 05. Oke, baik. Selanjutnya adalah kronologi kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi bulan Agustus di tahun 1945 bulan yang sangat luar biasa, ya. Kita ketahui secara runutan tanggal 6 ya, 6 Agustus sebuah peristiwa luar biasa dalam sejarah dunia di mana saat itu Amerika Serikat menjatuhkan bom atom yang pertama secara resmi di dalam peperangan di kota Hiroshima. Ya, tanggal berapa? 6 Agustus. Ya. Esok harinya, tanggal 7 Agustus, Jenderal Terauchi mengulangi kembali bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan Indonesia. Kita ketahui Jenderal Terauchi ini adalah jenderal yang ditugaskan untuk mengurus wilayah kekuasaan Jepang di Asia Pasifik, ya. Salah satunya adalah di Indonesia. Jadi agar tidak terjadi gejolak di Indonesia terkait dengan perkembangan di dunia, di cooling down dulu kondisi di Indonesia, ya, ditentramkan dengan adanya janji Indonesia akan dimerdekakan, ya. Tidak berhenti di tanggal 6 Agustus yang kemarin, bom atomnya dijatuhkan kembali di Nagasaki. Ya, di saat yang sama, ya, tokoh-tokoh penting Indonesia, Insinyur Soekarno, ya, Insinyur Soekarno, M. Hatta, Rajiman Weddiodiningrat saat itu sedang berkunjung atau diminta untuk datang ke Saigon, di mana itu Saigon di Vietnam, ya, untuk menerima petunjuk pelaksanaan pembentukan kemerdekaan Indonesia. Ya, saat itulah dimulai dibentuknya lembaga resmi yang namanya Dokuritsu Jumbi Inkai atau kita kenal dengan nama PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, setelah sebelumnya dibentuk BPUPKI. Ya. Di saat ketika Soekarno sedang di Vietnam, di saat itu juga bom atom yang dijatuhkan oleh pemerintah Amerika membuat pemerintah Jepang akhirnya memberikan pernyataan menyerah tanpa syarat. Karena dari informasi yang akan didapatkan, bila Jepang belum menyerah, ya, bom yang ketiga akan dijatuhkan di ibu kota negaranya di Tokyo. Ya, ini sebuah informasi yang pada akhirnya terjadi di dunia, ya. Jadi setelah Jepang meminta damai namun ditolak mentah-mentah oleh sekutu, mereka meminta Jepang menyerah tanpa syarat, ya. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Apakah Indonesia tahu kondisi menyerahnya Jepang ini? Ya, ini jadi sebuah pertanyaan. Nah, inilah salah satu peran penting dari golongan muda. Sultan Syahrir, ya, yang saat itu mencoba mencari informasi terkait dengan perkembangan di dunia, ya, berhasil mendengar informasi dari radio, siaran radio dari Australia yang memang saat itu memberitakan tentang menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu. Ya. Oke, itu runutannya. Kita lanjutkan kronologi berikutnya. Ya, pada tanggal 14 Agustus akhirnya Soekarno, Hatta, Rajiman, Weddiodiningrat akhirnya kembali ke Indonesia, ya. Saat itu sekali lagi Jepang menyerah tanpa syarat. Jadi Indonesia punya status yang baru. Ya, di situ baca, ya. Apa nama statusnya? Ya, vacuum of power. Ya, atau bahasa gampangnya adalah terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Karena secara otomatis setelah Jepang menyerah dengan sekutu, Indonesia di atas kertas, ya, tidak sedang dikuasai oleh siapa-siapa. Ya. Nah, esok harinya 15 Agustus 1945, ya, golongan muda nih, rekan-rekan atau kelompok golongan muda ini dari Khairul Saleh, ya, mendesak
ingin bertemu dengan Soekarno-Hatta agar juga cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, padahal saat itu 1 hari sebelumnya baru datang dari Vietnam. Ya, luar biasa perjalanan tokoh-tokoh nasional pada saat itu ya. Hari demi hari, ya bahkan jam demi jam mereka sangat sibuk sekali, sangat luar biasa perjuangannya untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Pada hari itu juga akhirnya Wikana Darwis Subandio ya diutus untuk menemui Presiden Soekarno. Saat itu belum menjadi presiden ya, karena Indonesia juga belum ada. Ya. Sedangkan pemuda-pemuda yang lain, mahasiswa diminta untuk melakukan aksi merebut kekuasaan dari Jepang semampunya. Ya. Sayangnya hari itu apa yang diminta oleh golongan muda ditolak oleh Soekarno. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Apakah golongan tua ini menyerah? Tidak. Jam 12 malam di 16 Agustus mereka berkumpul di Cikini ya. Dan mereka memutuskan bahwa Soekarno harus diamankan, Soekarno harus dibawa ke sebuah daerah agar pikirannya tidak terpengaruh oleh Jepang. Di mana dibawanya? Di Rengas Dengklok. Ya, jadi sekitar jam 4 pagi ya Singgi membawa Soekarno dan juga Hatta dan Ibu Fatmawati ke Rengas Dengklok. Ini terlihat di gambar ya. Ya, jadi sebuah peristiwa yang luar biasa sekali sejak bom atom diledakkan ya sampai 16 Agustus 1945. Sudah selesai? Belum. Ya, ini puncaknya baru akan kita bahas. Ya, kalau ada pertanyaan bisa nanti ke link yang nanti akan diberikan. Oke, sekarang coba lihat di slide ya. Ini sepertinya menarik dialog yang terjadi di tanggal 15 Agustus ya, dialog-dialog ketika Herul Saleh ya, Sukarni juga Wikana ketika menemui Soekarno. Ya, ini dialog-dialognya kalian bisa baca ya. Herul Saleh mengatakan, "Sekarang, Bung, sekarang malam ini juga kita kobarkan revolusi." Ya, ditambahkan oleh Sukarni, kita harus segera merebut kekuasaan. Ya. Bahkan dengan sedikit ancaman ya, Wikana menyebutkan jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran besok hari. Ya. Namun bagaimanapun karisma seorang Soekarno bukanlah orang yang mudah untuk dipatahkan. Sepanjang sepak terjangnya aktif di organisasi, bahkan jauh sebelum ada Indonesia di organisasi pergerakan nasional dengan PNI dan lain sebagainya, bahkan lebih keras bersuara. Ya, seperti di sini disebutkan, "Ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok itu dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari." Ini ancaman yang pada akhirnya membungkam apa yang diminta oleh golongan muda. Ya, ini dialog-dialog yang terjadi di 15-16 Agustus sebelum akhirnya proklamasi kemerdekaan dikumandangkan di Indonesia. Ya. Ya, sudut pandang inilah yang pada akhirnya menjadi sebuah drama yang luar biasa, bagaimana dorongan yang kuat dari golongan muda yang akhirnya memberikan penekanan kepada golongan tua. Ya. Ini masih ada dialog-dialog yang terjadi ya. Ya, sehingga akhirnya terjadi peristiwa untuk menengahi masalah ini, yaitu di Rengas Dengklok. Ya. Apa yang menarik peristiwa di Rengas Dengklok ini? Ya, Rengas Dengklok ini adalah rumah milik seorang bernama Jeo Kyeosiong ya. Di mana letak pastinya di desa di dusun Bojong, Kecamatan
Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Ya, ini alur kegiatannya ya. Kalau mau diketahui secara detail, dari jam 6 sampai jam 5 sore ya, terjadi perdebatan yang sangat alot antara golongan tua dan golongan muda. Ya, akhirnya jam setengah 6 sore datang Ahmad Subarjo untuk menjemput kembali Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Ya, ini beberapa cuplikan dialog ya di Rengas Dengklok. Ya, pemuda mengatakan revolusi berada di tangan kami sekarang dan kami memerintahkan Bung, kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu Soekarno menjawab juga dengan keras, lalu apa? Ya. Nah, di sini juga akhirnya Soekarno mengatakan, mengapa diambil tanggal 17 bukan tanggal 16 saja? Ya. Soekarno mengatakan, yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Saya seorang yang percaya pada mistik. Saya tidak dapat merangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa, ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat yang suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Ini yang diungkapkan oleh Soekarno saat itu. Ya, jadi masih panjang ceritanya. Ya, tetap fokus untuk mendengarkan. Ya, ini di saat-saat kemerdekaan Indonesia. Kalian bisa lihat di sini ya kronologis penjemputan Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok. Ya. Ya, di sini ada rumah yang ditinggali Laksamana Tadasi Maeda. Ya. Jadi setelah dari Rengas Dengklok kembali ke Jakarta. Ya. Ketika tiba kembali di Jakarta sekitar jam 11 malam, ya, itu tanggal 16 berarti ya. Tujuan awalnya adalah ke Hotel Des Indies. Sekarang dulu itu ya, apa? HI ya, Bundaran HI itu kan ada hotel. Sekarang jadi apa? Plaza Indonesia ya. Oke. Terus penyusunan teks dipindahkan karena saat itu sedang ada jam malam di mana tidak ada lagi perkumpulan di tempat umum, ya, sehingga akhirnya dipilihlah rumah Laksamana Maeda. Perlu diketahui Laksamana Maeda ini sangat pro ya, artinya mendukung rakyat Indonesia untuk bisa merdeka. Ya. Ini beberapa teksnya cukup panjang juga, kalian bisa baca ya. Oke, kita lanjut. Ini runutan-runutan peristiwanya, kalian bisa lihat di slide saja langsung, ya. Ada mungkin yang menarik di sini ada kata-kata yang bertuliskan hijau ya, status quo, di mana tentara Jepang pada akhirnya tidak boleh membuat keputusan yang strategis ya, dalam hal ini menyatakan atau memberikan kemerdekaan kepada Indonesia karena kondisi mereka sudah kalah, sudah menyerah. Jadi menunggu keputusan dari tentara sekutu, nasibnya akan seperti apa. Oke, lanjut saja ke hari H-nya. Hari H lahirnya Indonesia 17 Agustus 1945. Oke, baik anak-anak sekalian, ini kita perlu mengetahui secara detail ya, walaupun kita sudah ketahui tentang
peristiwa 17 Agustus ini, Pak Budi merasa penting juga kita mengetahui dari jam ke jamnya seperti apa sih yang terjadi ketika terjadi proklamasi kemerdekaan. Ya, di sini rumusan teks proklamasi seperti yang ada di layar ya, disusun di ruang makan rumah Laksamana Maeda menjelang tengah malam. Jadi masih tanggal 16 Agustus ya. Soekarno saat itu menuliskan konsep proklamasi pada selembar kertas ya, atau secari kertas. Terus Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Jadi perlu diketahui juga dalam waktu yang semalaman naskah teks proklamasi ini disusun. Ya. Kalimat pertama teks proklamasi saran dari Ahmad Subarjo adalah diambil dari rumusan Dokorutsu Jumbiko Sakai ya, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan pikiran dari Muhammad Hatta. Ya. Kalimat pertama hanyalah pernyataan dari kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Ya, jadi perlu ditambahkan pernyataan pengalihan kekuasaan, transfer of sovereignty. Ya, pengalihan kekuasaan. Jadi karena yang menjadi perdebatan adalah kita tidak mau Indonesia itu terkesan merdeka itu diberikan oleh negara-negara yang menjajah. Ya, jadi harus dengan perjuangan sendiri. Ya, seperti lihat di bagian bawah sini ya. Apa namanya? Naskah teks proklamasi ditulis oleh Soekarno Hatta ya, jam 1 dini hari ya. Baru jam 4 dini hari teks proklamasi disepakati. Ya. Ya, ini Soekarno membacakan kembali naskah teks proklamasi. Ya, saat itu juga diulangi kembali oleh Ahmad Subarjo. Ya. Jadi ketika teks proklamasi diketik ya oleh Sayuti Milik, kami menggunakan kesempatan untuk mengambil makanan dan minuman dari ruang dapur yang telah disiapkan sebelumnya oleh tuan rumah kami yang telah pergi ke kamar tidurnya di tingkat atas. Jadi perlu digarisbawahi di sini, Laksamana Maeda sekalipun menyiapkan rumahnya untuk pertemuan, namun dia sama sekali tidak terlibat dalam prosesi pembuatan naskah teks proklamasi ini. Ya. Karena sudah menjelang imsak ya, sudah mau habis waktunya untuk sahur saat itu. Jadi luar biasa perjuangan para tokoh nasional kita ya. Ini juga ungkapan-ungkapan yang diucapkan oleh Soekarno. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya hingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Ya. Saat itu Soekarno Soekarno Hatta menyarankan semuanya menandatangani naskah teks proklamasi. Ya, tapi usul itu malah ditentang oleh golongan muda, oleh para pemuda. Ya, karena mereka khawatir tokoh-tokoh yang hadir saat itu masih ada hubungannya, masih ada kaitannya dengan pemerintah Jepang. Ya, mereka bahkan dengan kata budak-budak Jepang menyampaikan seperti itu. Ya, akhirnya Soekarni mengusulkan cukuplah yang menandatangani itu 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Hatta. Ya, ini kesempatan terakhirnya, akhirnya disepakati yang menandatangani adalah Soekarno dan Hatta. Ya, atas nama bangsa Indonesia, ya, Soekarno Hatta. Jadi tokoh-tokoh yang hadir saat itu tidak ikut menandatangani. Nah, kemudian juga pemuda yang juga hadir saat itu kemudian bergerak untuk memberikan informasi kepada
eh, rakyat Jakarta ya khususnya untuk bisa berkumpul di lapangan Ikada. Ya, sebelum ada Monas ada lapangan Ikada ya, di dekat-dekat situlah. Ya, kondisi ini pada akhirnya berubah karena didengar oleh tentara Jepang juga. Akhirnya dalam waktu yang juga singkat, akhirnya proklamasi diputuskan dipindah pelaksanaannya dengan persiapan yang semuanya serba mendadak ya. Diputuskan dilaksanakan di Pegangsaan Timur nomor 56 ya, sekitar jam 10 pagi ya. Kenapa dipindah? Sekali lagi untuk menghindari terjadinya bentrokan antara rakyat dengan tentara Jepang ya. Ya, ini detik-detik terakhir proklamasi kemerdekaan di Pegangsaan Timur nomor 56. Hadir pula Wakil Wali Kota Suwirjo ya. Semua perlengkapan seperti mikrofon dan beberapa pengeras suara ya. Bahkan dalam semalaman juga bendera merah putih dijahit ya oleh Nyonya Fatmawati Soekarno atau Ibu Fatmawati ya, yang akan menjadi sang saka merah putih ya nantinya. Ini adalah kondisi yang sangat luar biasa, sangat momentum yang tidak bisa kita lupakan begitu saja. Ya, ini adalah saat-saat pembacaan proklamasi kemerdekaan. Ya, upacaranya sederhana saja, ya, seperti di sini, ya, tanpa protokol. Latif Hendra Diningrat memberikan aba-aba berdiri, ya. Kemudian Soekarno maju dan membacakan pidato singkatnya. Ya, kamu bisa lihat di sini pidatonya. Ya, dan teksnya terkait dengan apa yang dibaca oleh Presiden Soekarno. Ya, ini terus terjadi pengibaran bendera merah putih. Fotonya sendiri tidak banyak ya, seperti yang diketahui. Hanya beberapa. Ini foto sendiri tidak berwarna sebetulnya, tapi dimodifikasi sesuai dengan kondisi saat itu. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ya. Oke, itu dulu yang bisa disampaikan. Nanti kita lanjut kembali ke video berikutnya. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.